Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik peserta pemilu kembali mencuat setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang perdana perkara nomor 53 PKE DKPP Garing 3 Romawi Garing 2023. Dalam perkara ini, DKPP memeriksa 19 anggota KPU. 7 anggota KPU RI, 7 anggota KPU Sumatera Utara, dan 5 anggota KPU Nias Selatan diperiksa DKPP terkait kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual perbaikan Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garuda yang seharusnya tidak memenuhi syarat keanggotaan untuk lolos sebagai peserta pemilu. Para pengadu yakni Rumusan Laya dan Mavoa Rota Abraham Zamili dalam hal ini meminta seluruh anggota KPU Nias Selatan diberhentikan, sementara anggota KPU RI Pusat dan Sumatera Utara diberikan peringatan keras. Para teradu 1 sampai dengan teradu 5 dengan sengaja merubah dan rekayasa status keanggotaan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda pada tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan status yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, TMS lalu diubah menjadi memenuhi syarat. Dalam sidang yang sama, KPU ramai-ramai membantah dugaan tersebut. Ketua KPU Nias Selatan Repa Duha menegaskan bahwa PKN dan Partai Garuda sudah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan. Pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024 pada tanggal 8 Desember 2022 tidak benar dan tidak berdasar karena pengadu tidak menyebutkan sejumlah nama dan sejumlah sampel yang telah diturunkan melalui sipol untuk Partai PKN dan Partai Garuda. Senada Ketua KPU RI Hashim Asyari menilai pengadu tidak menjelaskan bentuk keterlibatan KPU RI. Pengadu dalam dalil laporan pengaduan akuo tidak menjelaskan dan tidak menerangkan waktu, tempat, perbuatan, dan cara bagaimana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dilakukan, serta perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang bagaimana yang telah dilakukan oleh para teradu. Sebelumnya, kasus kecurangan dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 juga sudah pernah disidang di KPP. 6 jajaran KPU di Sulawesi Utara terbukti melanggar etik dalam kasus kecurangan verifikasi parpol. Tim Liputan MCM.